Halo, jumpa lagi kita. Hari ini Safety Bewok ada di area pekerjaan land clearing. Kita coba bahas tentang materi bahaya biologi, yaitu ular. Ular ini selalu dianggap sepele, padahal ular satu ini lebih berbahaya daripada ular yang di dalam selimut, karena potensi menyebabkan kematian. Di area pertambangan, banyak potensi bahaya biologi, yaitu binatang buas, seperti harimau, beruang, babi hutan, ular, berok, buaya, dan lainnya. Kalau buaya darat, jangan ditanya, itu ada juga di kantor. Yuk, simak materi tentang bahaya biologi, yaitu ular. Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Nah, kalau kita membicarakan soal bahaya di area tambang, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Pasti alat berat, raksasa, dump truck yang lalu lalang, atau resiko tebing longsor kan? Tapi hari ini kita bakal membongkar satu ancaman tersembunyi yang nggak kalah mematikannya, ancaman biologi. Fokus kita kali ini adalah pada bahaya tak kasat mata yang diam-diam merayap di sekitar area kerja kita. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai habis, karena informasi yang akan kita bedah ini secara harfiah benar-benar bisa menyelamatkan nyawa Anda. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan memulai dari membahas bahaya biologi tak bersuara, lanjut ke payung hukum keselamatan kerja, lalu kita pelajari panduan praktis, protokol pencegahan 3M, dan terakhir, apa yang harus dilakukan di prosedur darurat gigitan ular. Mari kita mulai. Bagian pertama, bahaya biologi tak bersuara. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ancaman lingkungan di area tambang ini bisa sangat mematikan? Coba kita bandingkan. Bayangkan sebuah ekskavator atau dump truck raksasa. Mereka itu bising banget, pergerakannya gampang ditebak dan sangat terlihat. Anda bahkan bisa mendengar deru mesinnya dari jarak ratusan meter. Suara itu sendiri sebenarnya jadi semacam alarm peringatan alami buat kita. Tapi bahaya biologi seperti ular berbisa, mereka itu benar-benar sunyi, gerakannya sama sekali nggak bisa ditebak dan pastinya sangat mematikan. Ingat, gigitan ular berbisa bisa berakibat fatal cuma dalam hitungan jam kalau sampai diabaikan. Akar masalahnya sebenarnya ada pada aktivitas keseharian kita di lapangan. Kegiatan land clearing atau pembukaan lahan itu secara langsung meruntuhkan habitat alami satwa liar. Coba bayangkan, rumah mereka tiba-tiba digusur oleh alat berat. Ular-ular yang kehilangan tempat tinggal ini, mau nggak mau, harus mencari tempat berlindung baru di sekitar kita. Mereka bisa sembunyi di tumpukan material overburden, area stockpile batu bara yang lembab, celah-celah jalur pipa, sampai nekat mengumpet di bawah ban atau bahkan di dalam kabin unit alat berat Anda. Ngeri kan? Jadi, tolong ingat prinsip ini baik-baik. Diam, tanpa suara, tapi mematikan. Ular itu bertindak sebagai bahaya yang tersembunyi. Nggak akan ada tuh yang namanya klakson atau alarm mundur yang berbunyi waktu ada ular berbisa lewat di dekat kaki Anda. Makanya, ini menuntut kita untuk punya tingkat kewaspadaan visual yang jauh lebih tinggi. Di area tambang, Anda nggak bisa cuma mengandalkan kuping pendengaran Anda. Mata Anda harus selalu awas mengamati area sekitar sebelum melangkah atau menyentuh apapun. Oke, kita masuk ke bagian kedua, payung hukum keselamatan kerja. Karena mengendalikan bahaya biologi ini bukan cuma soal imbauan moral loh, ini adalah kewajiban absolut. Hukum kita itu menegaskan satu hal yang sangat fundamental. Keselamatan Anda bukan sekedar imbauan, melainkan amanat undang-undang yang wajib dipatuhi. Artinya, baik pihak perusahaan maupun Anda sebagai pekerja, kita semua terikat oleh hukum untuk memastikan lingkungan kerja kita aman dari segala macam bahaya, termasuk faktor biologi tadi. Kalau prosedur keselamatan ini sampai diabaikan, itu bukan cuma melanggar SOP perusahaan, tapi Anda langsung berhadapan dengan pelanggaran hukum negara. Mari kita lihat 4 aturan main utamanya. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mewajibkan penyediaan lingkungan kerja yang aman dari faktor biologi. Terus, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 yang secara spesifik menuntut perusahaan untuk mengendalikan hewan berbisa di tempat kerja. Nah, yang gak kalah penting, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi. Aturan ini mengingatkan kita kalau beberapa jenis satwa, termasuk ular, itu dilindungi. Jadi penanganannya harus etis, pakai metode snake rescue, dan gak boleh asal dibunuh kecuali kondisinya murni darurat dan mengancam nyawa. Terakhir, khusus untuk dunia pertambangan, Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018 mewajibkan yang namanya HIR NDRC atau identifikasi bahaya dan penilaian resiko dari ujung area operasional sampai masuk ke mes karyawan. Lengkap banget kan perlindungannya? Lanjut ke bagian ketiga, protokol pencegahan 3M. Sekarang waktunya kita terjemahkan aturan-aturan di atas kertas tadi menjadi aksi nyata di lapangan. Biar gampang diingat, saya perkenalkan protokol 3M. 3 langkah super gampang ini wajib Anda kunci di dalam memori. 1. Memeriksa lingkungan. 2.
menjaga kebersihan, dan 3, menghindar dan laporkan. Kebiasaan kecil yang konsisten dari 3M ini benar-benar bisa mencegah risiko yang sangat fatal. Mari kita kupas satu persatu. Kita mulai dengan M yang pertama. Memeriksa lingkungan. Saat Anda beraktivitas, wajib hukumnya memakai safety boots yang tinggi dan celana berbahan tebal. Kenapa? Karena secara statistik, mayoritas gigitan ular itu terjadi di area bawah lutut kita. Terus, sebelum Anda masuk ke dalam kabin ekskavator atau dump truck, selalu lakukan inspeksi visual. Gunakan senter. Ini penting banget, jangan pernah coba-coba meraba area gelap, celah tumpukan batu, rimbunan semak, atau kolong unit tanpa penerangan yang memadai. M yang kedua adalah menjaga kebersihan. Anda mungkin mikir, apa hubungannya membuang sisa bekal makan siang sama gigitan ular? Nah, ini murni soal rantai makanan, teman-teman. Sampah makanan yang dibuang sembarangan di tambang itu bakal memancing datangnya tikus. Dan tahukah Anda, apa makanan favorit ular? Betul, tikus. Tempat yang kotor, lembab, dan banyak tikusnya, itu ibarat hotel bintang 5 buat ular berbisa. Jadi, tolong buang sampah pada tempatnya. Pastikan area kerja selalu bersih. Sangat disarankan juga buat menyediakan snake repellent atau pengusir ular, plus alat bantu snake hook sebagai benteng pertahanan tambahan. Kalau kita sandingkan kedua langkah awal ini, kita bisa melihat dua pilar pencegahan yang saling melengkapi. Di satu sisi, Anda punya kewaspadaan personal, seperti konsisten pakai sepatu bot tebal dan rajin menyenter kabin. Di sisi lain, Anda punya kewaspadaan lingkungan, yaitu mengelola sampah sisa makanan biar nggak mengundang datangnya tikus. Kedua pilar ini harus jalan beriringan, tanpa putus supaya area kerja kita benar-benar terisolasi dari bahaya biologi ini. Dan ini membawa kita ke M yang ketiga. Ini adalah aturan emas kalau Anda benar-benar papasan langsung sama ular, menghindar, dan laporkan. Aturannya super jelas, amankan jarak minimal 2 meter. Ular berbisa itu punya jangkauan serangan yang sangat cepat loh. Jangan pernah sok jadi pahlawan, mencoba menangkap atau malah memprovokasi ular tersebut kalau Anda nggak punya keahlian khusus. Awasi saja pergerakannya dari jarak yang aman, lalu langsung ambil radio komunikasi Anda. Hubungi Emergency Response Team atau ERT dan Safety Officer yang lagi bertugas di lapangan. Biarkan para profesional yang membereskannya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, prosedur darurat. Seketat apapun kita mencegah, yang namanya kecelakaan kadang masih bisa terjadi. Lalu, apa yang harus dilakukan kalau rekan kerja Anda, atau bahkan Anda sendiri, sampai tergigit ular? Kunci utama dari pertolongan pertamanya ada pada satu kata medis ini, imobilisasi. Ini sangat krusial buat Anda pahami. Imobilisasi itu artinya membuat bagian tubuh yang digigit menjadi benar-benar kaku dan nggak bergerak sama sekali. Kenapa harus begitu? Karena bisa ular itu menyebar lewat kelenjar getah bening dan pembuluh darah. Nah, pergerakan otot kita itu ibarat pompanya. Semakin korban panik, banyak bergerak, atau mencoba berjalan, racun mematikan itu bakal makin cepat menyebar ke seluruh tubuh. Protokol darurat resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga sama tegas soal ini. Kalau ada yang tergigit, langkah pertama, tenangkan korban. Langsung lakukan imobilisasi. Persis seperti saat Anda menangani orang patah tulang. Pasang bidai atau kayu penyangga, biar area yang digigit itu kaku dan sama sekali nggak bisa ditekuk. Setelah itu, segera, dan saya tekankan, segera evakuasi korban ke klinik site. Kenapa harus ke klinik site? Karena cuma di sanalah tersimpan ABU, alias anti bisa ular. Jangan pernah membuang-buang waktu emas dengan mencari pengobatan tradisional atau mencoba menghisap darah dari luka gigitan. Itu mitos yang sangat berbahaya dan justru akan memperburuk keadaan. Langsung evakuasi medis. Titik. Kesimpulannya, ingatlah selalu bahwa keselamatan kerja itu bukan sekedar memenuhi checklist buku aturan perusahaan atau sekedar patuh undang-undang. Keselamatan adalah prioritas mutlak supaya Anda bisa kembali pulang ke rumah, memeluk keluarga yang menunggu Anda dalam keadaan sehat dan utuh tanpa kurang suatu apapun. Bahaya biologi ini memang seringnya tak bersuara, tapi dengan pengetahuan dan tingkat kewaspadaan yang tepat, kita bisa memastikannya tidak mematikan. Utamakan keselamatan, pulang selamat. Terima kasih sudah mengikuti sesi bedah materi kita kali ini. Nah, sebelum kita benar-benar tutup, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Sudahkah Anda menyantar dan memeriksa sela-sela kabin unit Anda pagi ini sebelum menyalakan mesinnya? Sampai jumpa di pembahasan keselamatan kerja kita berikutnya.